Tisi panjang Sinteyong banjir kritik, Ketua Umum PSSI langsung pasang badan. Pemain Feyenoord U21 incaran Sinteyong gagal dinaturalisasi. 3 negara mundur dari Piala Merdeka 2023, apakah Malaysia kehilangan muka? Cina mengubah aturan di Asian Games 2022, Timnas Indonesia keciprat untuk. Persebaya Surabaya pertimbangkan tak kirim pemain lagi ke Timnas Indonesia. Terkait pelaksanaan TC jangka panjang Timnas U20 Indonesia, tim lokal yang paling vokal mengkritik program TC ala Sinteyong ialah Persija Jakarta. Sementara itu, manajer Persebaya Surabaya Yahya Al-Kathiri juga melemparkan kritikan yang tak jauh berbeda terkait TC jangka panjang tersebut. Terkait masalah itu, Muhammad Iryawan selaku Ketua Umum PSSI langsung angkat bicara. Berdasarkan Purnawirawan Polri tersebut, program ini tak hanya dilakukan oleh Indonesia saja. Timnas Jepang misalnya, mereka juga melakukan persiapan latihan di Spanyol. Terlepas dari hal itu, Muhammad Iryawan berharap masyarakat tetap mendukung segala aktivitas yang berkaitan dengan Timnas Indonesia. Persija Jakarta menjadi tim yang paling banyak pemainnya dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas U20 Indonesia. Dari 9 nama, baru 3 nama yang sudah bergabung dalam TC Timnas U20 Indonesia. Ketiganya adalah Barnabas Sobor, Ahmad Maulana Syarif, dan juga Reza Aditya Nugraha. Hal tersebut diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia U20 yakni Nova Arianto. Terkait kapan sisa 6 pemain Persija Jakarta itu gabung TC skuad Garuda Nusantara, Nova Arianto belum bisa berbicara banyak. Ditunggu ya, tutur Nova Arianto. Pemanggilan pemain Timnas U20 Indonesia ke TC untuk persiapan Piala Asia U20 2023 diwarnai sejumlah perlawanan dari klub. Klub Liga 1 Persebaya Surabaya mengusulkan agar PSSI turun tangan mengatasi masalah ini. Yahya menyatakan, bila sebenarnya masalah pemanggilan pemain untuk timnas sudah diatur dalam status FIFA, tepatnya pasal 36 ayat 2. Klub hanya diwajibkan melepas pemainnya ke timnas saat agenda FIFA Matchday. PSSI seharusnya menghormati statuta tersebut. Persebaya mempertimbangkan untuk tidak mengirimkan pemain ke Timnas Indonesia jika PSSI dan pelatih timnas tidak menjalin komunikasi yang baik dengan klub, ujarnya. Komposisi bek Timnas Indonesia U20 sejatinya sudah lumayan solid saat kualifikasi Piala Asia U20 2023, sehingga tak akan mudah bagi pemain baru menembusnya. Tantangan inilah yang akan dihadapi Brandon Suneman selama mengikuti pemusatan latihan di Senayan, Jakarta. Bukan hanya itu, Brandon Suneman juga harus bisa memperlihatkan pemahaman taktiknya. Ini yang nantinya bakal menentukan sikap Sinteyong soal satu tempat di Timnas Indonesia U20. Apalagi Brandon Suneman juga harus bersaing dengan Muhammad Ferrari, Dimas Pamungkas, Kakang Rudianto, dan juga Marcel Januar yang sudah lebih sering dipanggil oleh Sinteyong. Dan ada satu pesaing baru yakni Sultan Zaki. Hamdan Hamedan bercerita proses pencarian Rafael Struijk tidaklah mudah. Hamdan mendapatkan nama Rafael Struijk dari seorang kawan di Den Haag, Belanda. Menariknya, Hamdan menjelaskan jika timnya melakukan riset yang mendalam melalui beberapa cara. Salah satunya melalui Camp Football Manager. Data tersebut masuk sebagai pelengkap dalam database. Data ini kemudian menjadi bahan diskusi termasuk Sinteyong, yang akhirnya memberikan rekomendasi. Setelah itu saya masukkan ke database saya. Kemudian saya share ke Coach Sheet, ungkas Hamdan Hamedan. Delano saat ini bermain untuk tim Feyenoord Rotterdam U21, namun ia tidak masuk dalam daftar pemain yang dinaturalisasi untuk skuad Garuda Nusantara. Hamdan Hamedan menjelaskan jika pemain tersebut merupakan pilihan Sinteyong. Dia sudah mengirimkan undangan agar Delano bisa mengikuti trial bersama Timnas U20 Indonesia, namun timnya tidak memberikan izin. Sementara itu terkait nasib Ziko Sori, Hamdan menjelaskan jika dia masih dipantau oleh PSSI. Kondisi TC Timnas U20 Indonesia terkini skuad Garuda Nusantara belum juga lengkap. Pada hari pertama TC diikuti 19 orang saja, yang bisa terlihat dalam video yang diunggah PSSI TV pada 2 Februari 2023. Pada hari ketiga, 3 pemain Persija Jakarta telah hadir berdasarkan konfirmasi dari Nova Arianto. Sementara itu, Marcelino Ferdinand baru saja direkrut dan berlatih bersama klub barunya di Belgia KMSK Denze. Kemudian Ronaldo Kuate, seperti dalam pemberitaan kabarnya masih mengurusi kepindahannya ke Liga Turki. Tentang Ronaldo Kuate apakah ke Turki atau tidak, harus tanya ke pengurus Madura United, ucap Fabio Lefunda saat ditanya wartawan.
Bek naturalisasi timnas Indonesia Sandy Walsh bermain sebagai starter ketika Kevin McKellen menghadapi Zulte Waregem dalam leg pertama semifinal Piala Belgia 2022-2023, yakni Jumat 3 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Sandy yang diturunkan sebagai salah satu bek tengah dalam formasi 3-5-2 turut membantu Kevin McKellen menundukkan tim tamu dengan skor 2-1 di El Lindus Arena. Hasil ini membuat Kevin McKellen punya modal besar untuk melaju ke final Piala Belgia 2022-2023. Pasalnya, pada leg kedua semifinal mereka akan bermain di kandang sendiri. Piala Merdeka 2023 yang digelar di Malaysia bakal sepi kontestan kuat. Undangan resmi memang belum disebar, akan tetapi Thailand memastikan tak akan hadir. Sementara Vietnam berpeluang besar mengikuti jejak Thailand dengan alasan yang sama. Sementara itu bukan tidak mungkin, Suriah dan Palestina juga enggan ikut turnamen Piala Merdeka di Malaysia. Melihat kenyataan yang ada, timnas Indonesia mungkin bisa jadi opsi lain sebagai lawan di ajang yang mereka buat sendiri. Meskipun skuad Garuda bisa saja juga menolak. Pasalnya, untuk memenuhi FIFA Matchday, Indra Safri selaku Direktur Teknik PSSI mencari lawan dengan peringkat 80 dunia. Dan tentu saja Malaysia tidak termasuk. Jelang Piala Asia U20 2023, pelatih Vietnam U20 dipecat oleh Federasi Sepak Bola Vietnam. Pihak VFF memutuskan untuk tak menggunakan jasa pelatih Vietnam U20 Dinh Tân. Hal ini buntut dari kekalahan atas timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Kekalahan ini membuat Vietnam gagal menjadi juara grup F kualifikasi Piala Asia U20. Mereka hanya menjadi runner-up dan tetap lolos ke Piala Asia U20. Dalam laman resmi VFF, kursi pelatih kemudian diberikan kepada Hong An Tuat yang merupakan pelatih timnas Vietnam U19 di periode 2015-2019. China selaku tuan rumah Asian Games Hangzhou 2022 mengubah aturan untuk cabang sepak bola putra yang turut berdampak pada timnas Indonesia. China memutuskan untuk mengubah aturan terkait usia partisipasi pemain dalam cabang tersebut. Menurut aturan awal, sepak bola putra diperuntukkan bagi kelompok usia U23 ditambah 3 pemain di atas 23 tahun. Namun pihak penyelenggara memutuskan untuk menerapkan usia U24+3 untuk Asian Games 2022. Hal ini dilakukan karena Asian Games 2022 terpaksa mundur setahun. Striker timnas Indonesia U20 Hoki Caraka punya 2 target dalam pemusatan latihan atau TC jelang Piala Asia U20 2023. Pertama, Hoki Caraka ingin menjadi striker pilihan utama Sinteyong. Saat ini ada 2 tambahan striker baru yakni Hugo Samir dan juga Raya Irfansyah yang berpotensi menggeser posisinya. Kedua, pemain PSS Sleman ini ingin membawa Garuda Muda lolos ke semifinal atau meraih tiket ke Piala Dunia U20 2023. Ini dianggap penting agar status Indonesia sebagai tuan rumah tak dipandang sebelah mata. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC telah selesai menggelar kongres tahunan di Gulf Convention Center di Manama, Bahrain. Kongres yang digelar pada Rabu 1 Februari tersebut memiliki beberapa agenda penting. Selain penetapan presiden dan juga anggota FIFA Council, kongres ini juga menetapkan tuan rumah untuk gelaran Piala Asia 2027, di mana Arab Saudi terpilih sebagai penyelenggaranya. Presiden AFC terpilih HS Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan sepak bola Asia, utamanya bagi anggota asosiasi yang sudah tampil di gelaran Piala Dunia Qatar 2022. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.